Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-14, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Satu hari saya menjumpai salah satu pimpinan Departemen Agama, begitu Bapak Ibu Saudara, menceritakan tentang satu masalah, ya. Ada di satu daerah ada masalah dengan pendirian rumah ibadah. Jadi gereja ini mau beribadah begitu. Kemudian didatangi oleh sekumpulan orang yang menolak pendirian rumah ibadah. Nah, usut punya usut, ternyata hal itu terjadi bukan hanya inisiatif dari kelompok ini saja. Ternyata ada pendeta satu gereja yang lain begitu ya, yang mendukung, memberikan informasi dan lain sebagainya supaya terjadi pergerakan ini. Nah, kadang kalau kita pikir ironis sekali ya, sesama orang Kristen begitu ya, dan hal ini bisa terjadi. Memang tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara ya, sesuatu seperti ini sangat mungkin terjadi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada banyak faktor. Ya, bisa masalah faktor persaingan ya, merasa mungkin disaingi kehadiran gereja itu atau gereja baru itu mungkin lebih baik ya, cara pelayanannya mungkin lebih baik. Nah, biasa karena kita tidak bisa untuk melawannya begitu ya, atau merasa tersaingi, melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya, tidak baik begitu. Nah, demikian juga kisah di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Ya, kita tahu Yesus sudah sering kali menyampaikan akan penderitaan, tantangan yang akan dia hadapi ya di akhir-akhir pelayanannya. Dan memang tujuannya sudah jelas Yesus ya. Sampai keempat Injil pun mencatat bagian ini. Biasanya cuma di 2 Injil ya. Ini sampai 3 Injil mencatat peristiwa rencana untuk membunuh Yesus. Memang rencana ini sudah disepakati begitu ya oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kenapa mereka bersepakat berpikir untuk membunuh Yesus? Ya, sebagaimana yang kita tahu, apa yang Yesus lakukan itu kan luar biasa. Dia seseorang ya, satu pribadi yang melayani luar biasa. Apa yang dikatakannya itu yang dilakukannya, apa yang dilakukannya itu berdasarkan apa yang dikatakannya. Memang cara Yesus mengajar berbeda. Memang apa yang Yesus lakukan berbeda dengan para ahli Taurat dan imam-imam kepala. Cara melayaninya, ya, sistem melayaninya, cara pikirnya sangat berbeda sekali. Sehingga bisa jadi ya, imam-imam kepala dan ahli Taurat merasa tersaingi. Ya, belum lagi ini berbicara tentang masalah penghormatan. Mungkin dulu semua orang hormat kepada imam kepala ahli Taurat, tetapi setelah dia melihat Yesus, ajaran Yesus, mereka tahu kebenaran yang sebenarnya. Sehingga perasaan tidak aman, perasaan tidak nyaman, perasaan tidak diterima dan lain sebagainya mungkin berkecamuk dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka
harus merencanakan pembunuhan. Bapak Ibu Saudara, bisakah hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita? Sangat mungkin terjadi. Ketika kita merasa disaingi, ya, ketika kita merasa dikucilkan mungkin dari orang-orang yang selama ini gemar dengan kita, ya, kagum dengan kita, tiba-tiba kagum kepada yang lain. Tidak heran, ya, kecemburuan bisa membuat orang melakukan hal-hal yang kadang di luar nalar pemikiran kita. Bapak Ibu, hati-hati ya dengan perasaan cemburu, iri hati, dengki ya. Karena iri, karena dengki ya, orang bisa rela menghancurkan karir temannya, menghancurkan relasi teman dan saudaranya. Bahaya sekali rasa iri, benci, dengki ini. Ya, perasaan yang timbul dari dalam, merasa disaingi, ya, tidak bisa melakukan lebih baik dari orang lain, yang timbul apa? Fitnah. Yang timbul apa? Kebencian. Bagaimana saya merusak orang lain, ya, membuat apa yang orang lain kerjakan menjadi tidak baik. Padahal seharusnya kita sebagai orang yang beriman, satu tubuh Kristus, harusnya justru kita senang ketika orang lain lebih baik dari kita. Harusnya kita akan lebih mendukung satu pekerjaan yang tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, bukan merasa tersaingi sehingga akhirnya kita merasa benci, iri, dengki yang berakibat apa? Merugikan orang lain lagi. Gimana caranya orang lain itu jadi rusak? Gimana caranya citra orang lain itu jadi nggak benar? Ini kan sesuatu yang nggak benar Bapak Ibu Saudara ya. Seperti imam-imam kepala dan ahli Taurat ini. Dia menjelek-jelekkan Yesus, dia memfitnah Yesus. Sehingga ya namanya omongan begitu ya. Kalau dititip itu bisa nambah. Beda sama uang, kalau dititip malah bisa berkurang kan begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tantangan kehidupan kita hari ini. Kita harus waspada, kita harus berhati-hati, belajar dari imam-imam kepala dan ahli Taurat. Jangan karena ketidaknyamanan, iri hati, benci, kita merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk orang lain. Mari kita minta Tuhan jaga hati kita. Mari kita minta Tuhan menata pemikiran kita. Ajari kita supaya kita bisa melihat sesuatu yang bernilai kekal untuk kemuliaan Allah. Jika ada di antara kita lebih baik, kita harusnya bersyukur. Jika ada di antara kita lebih berhasil pelayanannya, lebih berhasil usahanya, lebih berhasil pekerjaannya, harusnya kita bersyukur. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Bersedihlah dengan orang yang bersedih. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan keagamaan kita, kerohanian kita gadaikan hanya demi kepentingan pemuasan di dalam diri kita. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong, memampukan kita bagaimana kita menjalani iman kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami juga boleh belajar. Kerohanian kami, keaktifan kami, pemahaman kami akan Engkau, kiranya tidak membawa kami untuk jatuh di dalam dosa, iri, benci, dan dengki. Tapi justru kami bisa melihat kelebihan orang lain, kefasihan orang lain, kehebatan orang lain sebagai pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh mendukung satu dengan yang lainnya, kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Berkati kalau ada di antara kami yang merasa iri, benci, dengki akan keberhasilan orang lain, akan orang lain yang mungkin lebih baik dari kami. Ampuni kami Tuhan, jaga hati kami. Dan juga berdoa mungkin ada di antara kami orang-orang yang sedang mengalami hal-hal demikian. Direncanakan sesuatu yang tidak baik, diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Kami berdoa, kiranya Tuhan juga tetap menguatkan, meneguhkan iman mereka, sehingga mereka pun boleh tetap melihat akan kasih setia daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berdoa teringat untuk saudara-saudara kami yang masih terbaring lemah karena sakit.
Oh Tuhan, jamah, kuatkan mereka. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami percaya Engkau yang akan menolong dan menopang setiap mereka. Berkati dalam setiap pergumulan kami, dalam menjalani hari-hari kami. Ini hidup kami ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.